Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayol hadirun wal hadirat azani Allah wa iyyakum walillahil hamd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian tentang kisah para nabi yang kita ambilkan dari kitab Qasasul Anbiya. Terakhir kita mengkaji tentang kisahnya Nabi Yunus alaihissalam. Wa insyaallah ta'ala kita nanti akan mulai mengkisahkan tentang Nabi Musa alaihissalam. Sebelum kita baca kisahnya Nabi Musa alaihissalam, terlebih dahulu kita sedikit mereview, mengulang kembali ayat-ayat Al-Quran tentang Nabi Yunus. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat As-Saffat ayat yang ke-139 dan setelahnya, wa inna Yunus laminal mursalin. Dan sesungguhnya Yunus adalah termasuk di antara mursalin, di antara rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Yunus alaihissalam ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada suatu kaum yang merupakan penduduk negeri Ninawa. Nabi Yunus alaihissalam berdakwah, mendakwahi mereka dan berusaha agar mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi kemudian lama dakwahnya sedikit yang mau beriman. Sehingga Allah Subhanahu wa taala kisahkan tentang kepergian Nabi Yunus alaihissalam meninggalkan kaumnya, wa dhannuni idz dzahaba mughadiban fadhanna allan naqdir alaihi. Yani bahwa ketika Dhannun, Nabi Yunus alaihissalam akhirnya meninggalkan kaumnya dalam keadaan mughadiban, dalam keadaan marah. Nah ini jamakumullah, di antara faedah bagi kita adalah hendaknya kita bersabar di dalam dakwah. Dan kemudian kisahnya panjang bagaimana Nabi Yunus alaihissalam naik perahu, kemudian diundi hingga akhirnya keluar namanya, hingga Nabi Yunus alaihissalam menceburkan dirinya ke laut, kemudian dimakan ikan, akan tapi bukan dimakan di kemah-kemah diuntal diuntal hidup-hidup. Nah, kemudian fanada fidz dzulumat, Nabi Yunus alaihissalam berdoa menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan zulumat, dalam keadaan gelap. Gelapnya malam, gelapnya laut, masih di dalam perut ikan. Berdoa kepada Allah, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta, tidak ada yang berhak diibadai kecuali Engkau ya Allah. Subhanak, maha suci Engkau, inni kuntu minadz zalimin, sesungguhnya aku dulu termasuk orang yang zalim. Ini adalah di antara lafaz di dalam Al-Quran yang mengajarkan kepada kita bagaimana istighfar, bagaimana bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kalau Nabi Adam alaihissalam doanya bagaimana ketika bertaubat? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah, ini doanya Nabi Yunus alaihissalam, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Fastajabna lahu, maka kemudian kami kabulkan doanya, wa najjainahu minal gham, dan kami selamatkan dia dari keadaan demikian. Ya, wa kadzalika nunjil mu'minin, dan demikian kami selamatkan orang-orang yang beriman. Sehingga akhirnya Nabi Yunus alaihissalam dikeluarkan dari perut ikan tapi di pantai. Nah, dikeluarkan dari perut ikan tapi di tengah laut ya sama saja ya. Ya. Dilemparkan ya, fanabadnahu bil ara, kami lemparkan dia di tempat padang pasir di pinggir pantai, wa huwa saqim, ya, dia dalam keadaan lemah, ya, dalam keadaan sakit, ya. Fa ambatna syajaratan min yaqtin, kemudian kami tumbuhkan untuknya pohon, ya, sejenis labu. Allahu a'lam bishawab, yang dimaksud labu yang seperti apa? Kan jenisnya kan banyak, ya, macam-macam labu. Dan ini ya ada pembahasan khusus mungkin bagi JPM ya tentang khasiat labu. Iya. Kemudian wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun. Kemudian kami utus Nabi Yunus kepada kaumnya, jumlahnya itu mi'ati alf. Berapa? 100.000 masih au yazidun, ya, atau lebih. Berarti lebih dari 100.000. Nah, 100.000-nya lebih berapa? Ya, ini khilaf di antara para ulama. Nah, kemudian bagaimana dengan kaumnya? Bagaimana dengan kaumnya Nabi Yunus alaihissalam? Mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Falaula kanat qaryatun amanat fa nafa'aha imanuha illa qauma Yunus, ya. Jadi mereka ya satu kaum yang mereka beriman, ya. Mula-mula tidak mau beriman, kemudian beriman, fanafa'ah imanuha, kemudian imannya itu bisa bermanfaat bagi mereka, ya, menyelamatkan mereka dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini sebagaimana dikisahkan oleh Ibnu Mas'ud dan para sahabat yang lainnya, ya, dan juga para ulama yang setelahnya, falamma kharaja min baini dhahranihim tahaqqaqu nuzulal azab, ya, ketika Nabi Yunus sudah pergi, kemudian azab itu sudah hampir menimpa mereka, qadzafallahu fi qulubihimut taubah wal inabah, kemudian Allah, ya, menganugerahkan kepada mereka hidayah, ya, ke dalam hati mereka untuk bertaubat, untuk kembali kepada Allah. Wa nadimu, kemudian mereka menyesali perbuatan mereka. Kenapa enggak mau beriman kepada Allah? Kenapa enggak mau taat kepada Nabi Yunus? Ya. Fala bisal masuh wa farraqu baina kulli bahimatin waladaha thumma aju ila Allahi azza wa jalla wa darahu. Ini mereka memakai pakaian yang warna hitam, kemudian mereka, ya, suasana yang mereka betul-betul takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai bakar rijalu wan nisa, ya, laki-laki dan perempuan menangis. Nah, biasanya kan menangis perempuan, ini laki-laki pun juga menangis. Kalau enggak bisa menangis, ya berusaha untuk menangis. Wal banuna wal banat wal ummahat, ya, anak laki-laki, anak perempuan, ibu-ibu menangis, ya. Hingga akhirnya fakasyafallahu al-azim bihaulihi wa quwatihi wa rifatihi wa rahmatihi anhumul adab. Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya, dengan kelemah lembutannya, mengangkat azab yang akan turun kepada mereka, padahal qad ittasala bihim sababuhu, padahal sebabnya sudah melekat pada mereka. Sebabnya mereka kufur, sebabnya mereka ingkar, tidak mau beriman pada Allah dan Nabi Yunus. Bahkan wadara ala ru'usihim, bahkan azab itu sudah
di atas kepala mereka kaqita'il lailil mudlim, ya, seperti potongan malam yang gelap gulita. Jadi siang tapi gelap, ya, akan turunnya adab. Nah, demikian ayyuhal ikhwah wal akhwat azanallahu wa iyyakum, sekilas ya mereview, mengulang kembali tentang kisahnya Nabi Yunus alaihissalam. Dan di antara faedah yang kita ambil tadi bahwa hendaknya kita memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan bacaan apa tadi? La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Ya, termasuk apabila kita punya hajat, kita istighatsah kepada Allah Subhanahu wa taala, baca doa ini. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Ya, tentunya ada adab-adab yang lain di dalam berdoa. Ya, misalnya memuji Allah, menyanjung Allah, bersolawat, kan gitu. Ya, kemudian berbanyak istighfar, berbanyak taubat di antara doa ini, kemudian ya memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian kita lanjutkan sekarang, kita baca bab yang baru. Bab yang baru yaitu kisah Nabi Musa alaihissalam. Zikru kisati Musa al-Kalim. Kisahnya Nabi Musa al-Kalim. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah ya benar-benar berbicara kepada Nabi Musa. Sehingga Nabi Musa alaihissalam di antara gelarnya adalah apa tadi? Al-Kalim. Ya. Kalau gelarnya atau julukannya Nabi Yunus tadi apa? Dzannun. Ya, Dzannun. Ya. Kalau Nabi Ibrahim Khalilullah, Khalilur Rahman, Imamul Hunafa, ya, Abul Anbiya, ya, bapaknya para nabi. Ya, Nabi Musa alaihissalam diantara julukannya adalah Kalimullah, ya, orang yang diajak berbicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa Musa bin Imran bin Qahith bin Azir bin Lawi bin Yaqub. Dari keturunannya Nabi Yaqub alaihissalam. Bin Ishaq, bin Ishaq terus bin Ibrahim. Kan Ishaq kan anaknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, ini adalah dari Bani Israel. Dulu kita sudah sampaikan Israel itu siapa sih? Israel itu adalah Nabi Yaqub. Berarti kalau Bani Israel adalah anak keturunannya Nabi Yaqub alaihissalam. Ya, jadi Nabi Musa alaihissalam adalah nabi di antara nabi-nabi Bani Israel. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman menyebutkan tentang keutamaannya Nabi Musa. Dan nanti kisahnya panjang ini. Kisahnya Nabi Musa ini mungkin entah berapa pertemuan, 5 atau 6 bahkan 10 pertemuan. Ya, sabar saja ya, kisahnya panjang, kisahnya Nabi Musa. Ya, karena ya banyak sekali faedah, banyak ya ibrah yang bisa kita ambil dari setiap kisah-kisahnya. Ya, dari sejak awal sampai dengan akhirnya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang keutamanya Nabi Musa. Wadhkur fil kitabi Musa. Dan ingatlah di dalam Alkitab penyebutan tentang Nabi Musa. Innahu kana mukhlasa. Dia adalah orang yang ikhlas. Wa kana rasulan nabiyya, dan dia adalah seorang rasul. Dia seorang nabi. Ya. Jadi ada sifat ikhlas, kemudian dia seorang rasul, kemudian seorang nabi. Wa nadainahu min janibit turil ayman wa qarrabnahu najiyya. Wa nadainahu, dan kami panggil dia. Kami panggil Nabi Musa, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi yang kita sebutkan, di antara keutamanya berarti Nabi Musa adalah kalimullah. Wa qarrabnahu,
dan kami dekatkan dia. Berarti memiliki kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa qarrabnahu najiya. Wa wahbana lahu min rahmatina, dan kami anugerahkan kepadanya dari rahmat kasih sayang kami akhahu Harun nabiyya. Akhahu. Apa? Akh artinya apa? Ya, saudara. Saudara laki-laki. Akhahu, saudara laki-lakinya Nabi Musa yang bernama Harun sebagai nabi. Atas permintaannya Nabi Musa alaihissalam, Allah mengkaruniakan ya saudaranya sebagai nabi. Dzakarallahu ta'ala birrisalati wan nubuwati wal ikhlasi wat taqrib. Ya, Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Nabi Musa birrisalah. Dia seorang rasul. Wan nubuwah, dan dia seorang nabi. Kalau rasul pasti nabi, tapi kalau nabi enggak mesti rasul. Nah, ini Nabi Musa adalah nabi dan rasul. Ya, bahkan termasuk ulul azmi, termasuk di antara rasul yang paling mulia. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah kalian sebagaimana ulul azmi di antara para rasul. Nah, ini di antara adalah Nabi Musa alaihissalam. Ya. Kemudian ikhlas. Orang yang ikhlas. Ikhlas itu apa sih? Ikhlas. Ikhlas itu murni. Ikhlas itu tanpa pamrih, tanpa campuran. Tanpa campuran, enggak ada campurannya. Ya. Ori ya. Ya, pamrihnya ada pamrihnya. Pamrihnya itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa taqrib, dan dekat kepada Allah. Ya. Ini ya Masya Allah, ya banyak pujian ya kepadanya. Di antara adalah kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita orang-orang yang beriman juga diperintah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Dengan apa kita mendekatkan diri kepada Allah? Dengan apa? Kita naik pesawat? Dengan hal-hal yang pertama kali adalah hal yang diwajibkan oleh Allah. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaratuhu alaihi. Dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai melainkan yang mimma aftaratuhu alaihi, yang aku wajibkan padanya. Berarti cara mendekatkan diri pada Allah yang pertama dan utama adalah melaksanakan kewajiban-kewajiban. Ya apapun kewajiban kita kepada Allah, kewajiban kita pada diri kita sendiri, kewajiban kita kepada keluarga, ya, dan lain sebagainya. Kemudian baru wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil, dan hambaku senantiasa terus-menerus dia mendekatkan diri kepadaku dengan nawafil, dengan nafilah, hatta ahibbahu, hingga aku mencintainya. Berarti setelah yang wajib-wajib, kemudian kita tambah ya banyak mengamalkan yang sunnah-sunnah, yang nafilah-nafilah. Ditambah. Ya, sholat wajib jelas. Nah, kemudian ditambah dengan sholat yang sunnah. Ojo ngasih kualik. Duhane sregep, giliran subuh telat. Kualik toh. Harusnya subuhnya sregep, duhanya juga sregep, kan gitu. Jangan wah duhane sregep, giliran subuh tangine telat. Ya. Atau puasa Senin Kemis sregep, giliran poso Ramadan malah mokah. Ya. Jadi yang wajib. Kemudian yang berbanyak dengan yang sunnah, hatta hibbahu, hingga aku mencintainya. Berarti semakin dekat kepada Allah, kita akan semakin dicintai oleh Allah. Fa idza ahbabtuhu, kalau aku mencintainya, aku akan menjadi pendengaran yang dia mendengar dengannya, menjadi penglihatan yang dia melihat dengannya. Yani kita akan dituntun oleh Allah.
bagaimana penglihatan kita dilihatkan hal-hal yang baik, yang benar, bagaimana pendengaran kita dituntun mendengarkan hal yang baik, yang benar. Demikian juga perbuatan kita, bahkan langkah kaki kita dituntun oleh Allah ke yang benar. Wala in sa'alani la'utiyannahu wala in ista'adzani la'uidzannahu. Apabila dia meminta padaku akan aku beri, apabila dia minta perlindungan akan aku lindungi. Nah, ini ya diantara faedah yang kita bisa ambil dari kemuliaan Nabi Musa adalah kita ikhlas dan semakin mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan yang wajib, maka kemudian baru yang sunnah. Ya. Kemudian diantaranya karunia yang Allah berikan pada Nabi Musa tadi adalah wa manna alaihi bi an ja'ala akhahu Haruna nabiyya. Ya, Allah mengkaruniakannya sebagaimana tadi disebutkan wa wahabna lahu. Allah berfirman wa wahabna lahu, kami anugerahkan untuknya. Karena Nabi Musa meminta, kemudian diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Permintaannya adalah supaya saudaranya dijadikan sebagai nabi, maka dikabulkan bi an ja'ala akhahu. Allah menjadikan saudaranya yaitu Harun sebagai nabiya, sebagai seorang nabi yang menyertai Nabi Musa alaihissalam ketika berdakwah kepada Fir'aun, berdakwah kepada Bani Israel. Wa qad dzakarallahu ta'ala fi mawadhi' katsirah, dan Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di banyak tempat di dalam Al-Qur'an. Mutafarriqah minal Qur'an. Mutafarriqah berarti berpencar di mana-mana di dalam ayat Al-Qur'an. Ya. Ada wa dzakara qissatahu fi mawadhi' muta'addidah mabsutah mutawwalah. Nah, terkadang disebutkan di dalam satu ayat itu panjang ceritanya. Wa ghairu mutawwalah, terkadang enggak panjang, terkadang pendek. Ya. Dan itu dijelaskan oleh panjang lebar oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir. Dan di dalam kisah ini nanti sanuridu siratahu hahuna, beliau mengatakan sanuridu siratahu hahuna, kami akan datangkan, kami akan bacakan kisahnya di sini, yaitu dalam kitab Qasasul Anbiya, min ibtidaiha, dari awalnya, ila akhiriha, sampai akhirnya, minal kitabi wa sunnah, berdasarkan Al-Quran dan sunnah, wa ma warada fil atharil manqulah, dan juga dari asar-asar yang dinukil minal Israiliyat, dari Bani Israel, yang juga disebutkan oleh para ulama salaf insyaallah taala. Jadi kalau pengen panjang lebar kisahnya ayat per ayat itu di dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir. Dan di sini beliau Al-Imam Ibnu Katsir mengkisahkan juga, tapi tidak urut ayat per ayat, tapi ya kisahnya. Ya, ada dari Al-Qur'an, ada dalam hadis, dan juga dalam nukilan-nukilan dari Israiliyat, dari Bani Israel. Ya, kita mulai. Disebutkan di dalam surat Al-Qasas ayat yang pertama sampai yang ke-6. Ya. Tasim mim. Nah, ini ayat Fawatihus Suwar, pembuka surat, ya, terdiri dari huruf muqatta'ah, huruf yang dipotong-potong, yang mana ini semuanya adalah huruf hijaiyah, huruf hijaiyah. Dan tentu tidak mungkin Allah SWT menurunkannya tanpa hikmah, tanpa makna, tanpa tujuan. Pasti ada tujuan yang agung. Walaupun kita sering baca di dalam terjemah itu kan Allah yang mengetahui maknanya, Allah a'lamu bimuradihi minhu misalnya. Ya. Ya betul, Allah yang maha mengetahui apa maksud, apa hikmah dari
huruf muqatta'ah tadi. Kan ada alif lam mim, ada alif lam ra, alif lam mim ra, yasin, toha, hamim, ain sin qaf, kaf ha ya ain sad, nun qaf. Nah, ini ada tasin, ada tasim mim. Ya. Di antaranya para ulama menjelaskan bahwa adanya huruf muqatta'ah ini yang diambil dari huruf hijaiyah, dari huruf Arab, dari bahasa Arab, tapi orang-orang Arab ya, tidak mampu membuatnya. Ini menunjukkan merupakan mukjizat Al-Quran ya, menunjukkan bahwa Al-Quran adalah mukjizat. Oleh sebab itu setiap kali fawatihus suwar setelahnya pasti akan menunjukkan mukjizat Al-Quran ya. Contoh surat Al-Baqarah alif lam mim, terus dzalikal kitabu la raiba fi. Akan berarti di sini setelah alif lam mim kemudian menyebutkan tentang Alkitab, tentang Al-Quran. Sebagaimana juga di dalam ayat ini, Tasim mim tilka ayatul kitabil mubin. Nah, tadi Al-Baqarah dzalikal kitab. Kalau ini tilka ayat. Nah, ini adalah ayat-ayat Al-Kitabil Mubin. Dan sekali lagi di antara hikmah ya, huruf muqatta'ah di dalam Fawatihus Suwar adalah menunjukkan mukjizat Al-Quran. Sehingga setiap kali setelah Fawatihus Suwar dengan huruf muqatta'ah pasti akan menyebutkan tentang Al-Quran. Natlu alaika min naba'i Musa wa Fir'aun. Kami akan bacakan padamu wahai Muhammad min naba'i Musa, di antara kisah, di antara berita tentang Nabi Musa dan Fir'aun. Dan ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisahnya nanti secara ringkas. Ya, yadhkuru ta'ala mulakhasul qissah. Ya, ringkasan kisah. Kemudian thumma yabsutuha ba'da hadza. Kemudian setelah itu Allah SWT akan menjelaskannya panjang lebar. Nah, setelah ini. Ya. Nah, ini disebutkan kami akan bacakan padamu kisah Nabi Musa dan Fir'aun bil haq, dengan hak, ya, dengan benar, ai bisidq, dengan jujur. Ya. Berarti tidak ada cerita yang bohong, tidak cerita dusta atau dongeng atau yang semisalnya. Bahkan cerita yang benar, cerita yang jujur, ka'anna sami'ahu musyahidun lil amri mu'ayyanun lahu. Jadi seakan-akan kalau kita itu mendengarkan ceritanya itu seperti kita menyaksikan, ya, seperti kita menyaksikan langsung peristiwa itu. Nah, ini tentu butuh mendengar yang memahami ya. Kalau kita mendengarkan orang baca Al-Quran terus kita nggak paham, ya masa terus seperti kita terbayang peristiwanya. Ya, kisah-kisah dalam Al-Quran demikian. Ya, seperti kisah Nabi Yusuf alaihissalam, kisah Nabi Musa. Ya, banyak kisah-kisah yang ketika kita memahami isinya, itu seakan-akan kita itu menyaksikan langsung peristiwa tersebut. Ya, ini karena ceritanya benar. Ceritanya ya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana kisahnya? Nah, ini kan kami akan bacakan. Bagaimana kisahnya? Inna fir'auna ala fil ardi. Kisahnya dimulai dari seorang raja, Fir'aun. Ya, Fir'aun. Ya, ini gelar raja. Di zaman Nabi Yusuf juga Fir'aun juga, tapi itu gelarnya, nanti rajanya berbeda.
namanya berbeda. Seperti halnya presiden, kemudian sultan, kaisar. Nah, ini Fir'aun. Inna fir'auna ala fil ardi, sesungguhnya Fir'aun dia menyombongkan diri di muka bumi. Ya. Wa ja'ala ahlaha syi'a, dan dia menjadikan ahlinya, menjadikan penduduk negerinya itu syi'a, kelompok-kelompok. Jadi di kotak-kotak, dipecah belah. Ya. Tidak menjadi satu, bukan kok disatukan, tapi malah justru dibeda-bedakan, dipisah-pisahkan. Ya. Ada kalau misalnya agama tertentu dengan kasta-kasta. Oh, ini ada istilahnya sebagai bangsawan, ini ada yang tukang sihir, ini ada yang budak, ini ada yang rakyat biasa. Sehingga yastad'ifu ta'ifatan minhum, dia ya Fir'aun ini menganggap lemah, ya, meremehkan, melemahkan, menindas ta'ifatan minhum, sebagian dari mereka, sebagian dari penduduknya. Ya. Yastad'ifu ta'ifatan minhum wa hum syi'abi Bani Israil, yaitu golongan yang dari keturunannya Bani Israel. Hum min salalati Nabiillah Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim al-Khalil, yaitu keturunannya Nabi Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim. Padahal wa kanu idzaka khiyaru ahlil ard, padahal pada waktu itu mereka adalah khiyar, yang terbaik, ahlil ard, ya, penduduk bumi. Penduduk bumi yang paling baik pada waktu itu adalah siapa? Bani Israel. Ya bagaimana tidak, itu keturunannya Nabi Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim alaihissalam. Berarti kan Masya Allah, ini kedudukan yang sangat mulia, khiyaru ahlil ard, penduduk bumi yang paling baik. Tapi Fir'aun menindas mereka. Ya. Wa qad sallata alaihim hadzal mulk zalim al-ghashim al-kafirul fajir. Ya. Allah Subhanahu wa taala menguasakan mereka kepada seorang raja yang zalim, seorang raja yang bengis, yang kejam, yang kafir, yang jahat. Bahkan yasta'biduhum, menjadikan mereka sebagai budak. Jadi bukan hanya ditindas sebagai rakyat terus ditindas, bukan hanya sebagai bawahan terus ditindas, bukan hanya sebagai rakyat jelata yang dirampas hartanya misalnya, akan tapi lebih dari itu apa? Dijadikan sebagai budak, yasta'biduhum. Ya. Wa ma hadza, bersamaan dengan ini lebih parah lagi, bukan hanya dijadikan budak, yudzabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin. Bukan hanya diperbudak, akan tetapi yudzabbihu, menyembelih. Siapa yang disembelih? Abna, ya, bin. Bin itu berarti anak laki-laki. Kalau anak laki-laki dibunuh. Ya. Kemudian kalau anak perempuan ya dihinakan, dijadikan budak, ya seperti harta. Ya. Harta yang murah. Ya. Nah ini kenapa demikian? Kenapa Fir'aun melakukan hal tersebut? Kenapa kok memperbudak Bani Israel, padahal orang yang paling mulia, bahkan membunuh laki-lakinya? Karena Bani Israel ini bahwa Bani Israel itu yatadarasunahu fima bainahum,
turun-temurun mereka mengetahui dari sesama mereka mayu'thiruna an Ibrahim alaihissalam, yang mereka dapati dari Nabi Ibrahim alaihissalam, min annahu, bahwa di antara berita yang tersebar di mereka, annahu sayakhruju min dzurriyyati ghulam, bahwa akan keluar dari dzurriyyah mereka, dari keturunannya, ghulam, seorang anak laki-laki, yakunu halaku maliki Misr ala yadai, yang dengan tangan anak laki-laki tersebut akan hancur, akan binasa kerajaan Mesir. Allahu a'lam bishawab. Nah, ini ada kisahnya panjang. Intinya penyebabnya adalah itu, penyebabnya adalah hal tersebut. Adalah diketahui bahwa nanti akan ada anak laki-laki dari keturunan Bani Israel yang akan menghancurkan kerajaan Mesir. Kemudian As-Sudi mengatakan dari Abu Saleh, dari Abu Malik, dari Ibnu Abbas, dari Murrah, dari Ibnu Mas'ud, dan dari sebagian para sahabat, an unas minas sahabah, berarti bukan hanya 1-2 orang, banyak dari para sahabat, anna Fir'aun ra'a fi manamihi, bahwa Fir'aun melihat di dalam tidurnya. Berarti apa kalau melihat dalam tidur? Mimpi. Ra'a fi manamihi kana naran, ada api. Jadi melihat ada api, qad aqbalat min nahwa Baitul Maqdis, datang dari Baitul Maqdis. Ada api datang dari Baitul Maqdis. Kan misalnya ini Laut Merah, ini Mesir, ini Mekah, ini Madinah, kemudian Baitul Maqdis kan di sini. Nah, ada api dari Baitul Maqdis. Petanya api ya? Ya kan gini kan, Laut Merah, ini Mesir, kan Afrika, benua Afrika. Di sini Jeddah, Mekah, Madinah, ke atas lagi kan itu. Ada api dari arah Baitul Maqdis, fa ahraqat dauru Misr wa jami'ul qibt, membakar kota Mesir, membakar rumah-rumah penduduk Mesir. Wa jami'ul qibt, dari semua suku Qibti. Jadi penduduk Mesir pada waktu itu mereka berasal dari suku yang bernama suku Qibti. Walam tadurru Bani Israel, dan api itu tidak memadaratkan, tidak membahayakan Bani Israel sedikit pun. Jadi api itu aneh, datang dari Baitul Maqdis menyerang kota Mesir, yang terbakar adalah rumahnya orang-orang Qibti. Adapun Bani Israel, mereka nggak apa-apa, nggak terkena api, mereka selamat. Tempatnya nggak terkena api. Nah, ini kan mimpi yang menakutkan. Falamma istayqada halahu dzalika fajama'al kahana wa jur'ah wasaharah. Kemudian bangun tidur, dia kaget, kemudian mengumpulkan dukun, tukang ramal, tukang sihir, wong pinter. Ngumpul ke wong pinter, paranormal. Kemudian sa'alahum an dzalik, mereka menanyakan tentang mimpi tersebut. Mimpi seperti ini bagaimana? Faqalu, mereka mengatakan, hadza gulamun yuladu min haula, ini nanti akan ada anak laki-laki yang lahir dari haula, dari Bani Israel. Yakunu sababu halaki ahli Misr ala yadai, dan ia akan menjadi sebab kebinasaan, sebab kehancuran kerajaan Mesir di tangannya. Falihada, oleh sebab itu, amara biqatlil ghilman wa tarkin niswan. Akhirnya Fir'aun memerintahkan, ada titah
kerajaan. Ya, perintah Fir'aun untuk membunuh Ghilman, membunuh anak laki-laki dan membiarkan hidup yang anak perempuan. Jadi sudah mereka itu ditindas, dijadikan budak, masih takut, akhirnya yang laki-laki dibunuh, yang perempuan dibiarkan hidup. Wah, lah nanti kalau seperti itu punah. Lah tinggal perempuannya, nah, tinggal perempuan, nggak ada laki-lakinya. Nah, nanti lama-lama punah. Ya. Termasuk nanti lama-lama mereka tidak punya budak laki-laki. Padahal yang bekerja keras kan ya, laki-laki. Ya. Jadi bahwa Fir'aun ini ihtaraza kullal ihtiras an la yujadu Musa. Mereka Fir'aun dan bala tentaranya berhati-hati, sangat waspada. Jangan sampai ada anak laki-laki yang akan lahir dari Bani Israel yang akan menghancurkan kerajaan Mesir. Ya. Akan tapi kemudian diterangkan oleh para ulama, annal qibta syaqau ila fir'aun qillata bani Israil. Akhirnya orang-orang Kipti, orang-orang Mesir, mereka mengeluh kepada Fir'aun. Apa yang mereka keluhkan? Qillata bani Israil. Bani Israil semakin sedikit, padahal mereka gunakan untuk budak dan semisalnya. Ya. Sehingga ya akhirnya mereka takut, khawatir nanti ya akan jadi yang tua mati, yang kecil dibunuh, sehingga akhirnya nanti nggak ada Bani Israel yang akan membantu pekerjaan mereka. Ya. Sehingga akhirnya fa'amara Fir'aun memerintahkan biqatlil abna aman wa an yatruku aman. Sebentar ya, ini saya 2 kali ditelepon. Halo. Bentar ya. Saya tak ngirim WA, aku cuma ngirim nomor HP. Ini masalah sekarang ini. Kita lanjutkan. Jadi akhirnya Fir'aun memerintahkan untuk membunuh bayi laki-laki itu setahun, kemudian perai setahun. Ya, lah soalnya kalau dibunuh terus lah nanti yang gede meninggal, yang gede ya namanya sudah tua meninggal dunia. Nah, kemudian yang kecil dibunuh, kan habis, punah, nggak ada yang jadi budak. Nah, akhirnya diringankan. Sehingga ketika adiknya Nabi Musa, siapa namanya? Harun, itu tidak terjadi pas pembunuhan. Ya, aman. Waktu itu tahun di mana Fir'aun tidak membunuh bayi laki-laki. Nah, tapi ketika zamannya Nabi Musa alaihissalam itu tahun di mana Fir'aun membunuh bayi laki-laki. Ya.
Sehingga akhirnya ketika Ummi Musa, ketika ibunya Nabi Musa alaihissalam ya mengandung, ya bagaimana dia menyembunyikan kandungannya supaya tidak diketahui, ya, dan sampai melahirkan. Wa auhayna illa ummi Musa, wa auhayna, dan kami wahyukan ila ummi Musa, kepada ibunya Musa, an ardi'i, ya, susuilah. Fa idza khifti alaihi, apabila kamu khawatir, fa'alqihi fil yammi wala takhafi wala tahzani, maka ya hanyutkanlah dia di sungai, ya, jangan takut, jangan sedih. Inna raduhu ilaik, kami akan mengembalikannya padamu, wa ja'iluhu minal mursalin, dan kami jadikan dia termasuk di antara para rasul. Allah mewahyukan kepada ibunya Nabi Musa, Ummi Musa. Hadzal wahyu wahyu ilham wa irsyad. Wahyu ini adalah wahyu ilham, irsyad, bukan wahyu walaisa huwa biwahyi nubuwah, bukan wahyu kenabian. Jadi sama-sama katanya, lafadznya kami wahyukan, tapi maknanya berbeda, bukan sebagaimana wahyu kepada para nabi dan rasul. Ya, ya berarti ini termasuk diantara wali-wali Allah yang mendapatkan taufik, mendapatkan ilham, ya, irsyad dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan hanya manusia, binatang pun juga yang mendapatkan wahyu. Wa auha rabbuka ilan nahl, dan Allah SWT mewahyukan kepada lebah, kepada nahl, kepada lebah, anittakhidhi minal jibali buyutan wa minasyajari wa ma ya'rishun, ya, supaya mereka membuat sarang di gunung, di pohon. Tsumma kulli min kulli thamarat, kemudian ya makanlah dari buah-buahan. Fasluki subula rabbiki dzulula, ya, dan tempuhlah jalan Tuhanmu dengan ketundukan. Yakhruju min butuniha, akan keluar dari perutnya, syarabun, minuman, madu, ya kan? Ya, mukhtalifun alwanuhu, yang ya rupa-rupa warnanya, macam-macam. Ada yang warna ini, warna itu, dan seterusnya. Ya, ada yang warna apa? Merah, coklat, hitam, putih, ya macam-macam ya. Ya. Wa syifaun, ya, fihi syifaun, di dalamnya ada obat, ya, obat bagi manusia. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun, dan demikian itu ada bukti, ayat-ayat tanda kekuasaan Allah bagi orang yang mau berpikir. Intinya di sini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada Ummi Musa ini adalah wahyu berupa ilham, bukan wahyu berupa kenabian, karena ya tidak ada nabi dari golongan wanita. Seperti Maryam juga mendapatkan wahyu misalnya. Nah, ini ibunya Musa mendapatkan wahyu untuk menyusui anaknya, ya, Musa yang masih kecil, kemudian kalau khawatir nanti dihanyutkan. Sehingga akhirnya ketika dihanyutkan, faltaqatahu alu fir'aun, dipungut, ditemu oleh keluarganya Fir'aun. Ya. Di dalam penjelasan para ulama ini diambil oleh bukan kok langsung oleh Asia, tapi oleh ya pembantunya, oleh orang-orang yang di sekitarnya. Kemudian dia tidak berani membukanya, ya, tidak berani membuka kotaknya sampai didatangkan kepada istrinya Fir'aun. Siapa namanya? Asia. Nah, kemudian setelah itu baru dibuka. Faltaqatahu, ya, kemudian dipungut, dibuka.
disampaikan, dibawa kepada Fir'aun. Dibawa kepada Fir'aun. Falamma fatahat al-bab kasyafatil hijab bara'at wajhahu yatala'la'u bitilkal anwarin nabawiyyah al-jalalah al-muswas falamma ra'athu waqa'a nadharuha alaihi ahabbathu hubban syadidan jiddan. Ya, ketika dibuka, ya kotaknya itu dibuka, tutupnya itu ya dibuka penutupnya juga, Asia melihat ya bagaimana wajahnya yang cerah, yang bersinar, yang berseri, ya cahaya kenabian. Nah, sehingga akhirnya dia mengatakan qurratu aini, ini penyejuk mataku. Ya. Ketika datang Fir'aun, qala, Fir'aun mengatakan ma hada, apa ini? Dilihat bayi. Laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Wa amara bidzabhihi. Akhirnya Fir'aun merintahkan untuk menyembelihnya. Kan itu tahun di mana kalau ada bayi laki-laki dari Bani Israel untuk disembelih. Nah, itu kan kelihatan ini bayi ini modelnya. Nah, ini bayinya Bani Israel, bukan bayinya Mesir. Ya, apa kita beda? Bayinya Jawa atau Cina beda? Arab ya mungkin beda, ya Allahu a'lam. Ya. Nah, diperintahkan untuk menyembelihnya. Ya. Kemudian fastauhabathu minhu wa dafa'at anhu qalat qurratu ainin li walak. Ya. Ini diminta kembali, kan mula-mula diambil oleh Fir'aun, kemudian diminta lagi. Dia mengatakan qurratu ainin li walak. Ini adalah penyejuk mata, li untukku, walak dan untukmu. Ya. Penyejuk mata untukku dan untukmu. Apa jawab Fir'aun? Ammalaka. Adapun untukmu, iya, itu penyejuk matamu, fana'am. Wa amali, adapun untukku, fala. Nah, bukan. Ya. Ai la hajatin li bihi. Ya, ini maksudnya adalah aku tidak membutuhkannya. Ya. Dan ternyata ya benar yang terjadi. Akhirnya itu menjadi penyejuk matanya Asia dan tidak menjadi penyejuk matanya Fir'aun, bahkan menjadi bala, menjadi ya bencana bagi Fir'aun. Kemudian Asia mengatakan asa an yanfa'ana. Ya barangkali akan menjadikan manfaat bagi kita. Ya betul-betul kalau bagi Asia menjadi manfaat. Ya, Allah SWT memberikan hidayah kepada Asia. Ya. Dan di akhirat juga ditempatkan di surganya Allah SWT dengan sebab Nabi Musa alaihissalam. Jadi betul-betul bermanfaat sesuai harapannya. Ya, sesuai harapannya Asia di dunia menjadi penyejuk mata, ya, mendapatkan hidayah, dan di akhirat ya menjadi penyebab dia masuk surga. Ya. Au nattakhidahu walada. Dan atau kita jadikan dia, kita ambil dia sebagai anak. Li'annahu lam yakun yuladun lahum walad. Karena pada waktu itu mereka suami istri kan, Fir'aun dan istrinya itu lam yakun lahuma walad, mereka tidak punya anak. Ya. Jadi ini ya sebagai penyejuk matanya Asia, nah, sebagai bermanfaat bagi Asia. Akan tapi Fir'aun ya tidak mau. Ya. Wahum la yash'urun, dan mereka tidak merasa, tidak mengetahui. Ay la yadruna madza yuridullahu bihim,
mereka tidak mengetahui apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwa ya itu nanti akan menjadi bencana bagi Firaun. Ya, ini bagaimana dengan Nabi Musa alaihissalam yang masih kecil dipungut oleh Asia. Sekarang bagaimana dengan ibunya? Kan tadi Allah mewahyukan kepada ibunya untuk menghanyutkan Nabi Musa. Nabi Musa dihanyutkan, dipungut oleh keluarganya Fir'aun. Nah, bagaimana dengan ibunya? Fa'asbahu fuadu ummi Musa farigha. Maka hatinya ibu Musa menjadi kosong, menjadi hampa. Ya. Nah, ini kan buah hatinya. Terus dilepaskan, kan ya bagaimana perasaannya seorang ibu yang kehilangan anaknya, ya, bahkan dia sendiri yang memang menghanyutkan anaknya itu di sungai, ya, tentu dengan keimanan kepada Allah, dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, seperti Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan Hajar dan Ismail di gurun, ya, itu ya kalau hitungan orang kan yo nanti bisa mati. Nah, ya, tapi beriman kepada Allah, Allah merintahkannya pasti tidak akan menyia-nyiakannya. Ini ibunya Nabi Musa alaihissalam pun demikian. Ini adalah perintahnya Allah. Dia beriman, dia meyakininya, dihanyutkan pasti ya tidak akan sia-sia. Akan tetapi hatinya tetap ya kosong, tetap hampa. Mikirkan, ya, kan Nabi Musa kan hatinya ini diambil, ya. In kadat la tubdi bihi laula an rabatna ala qalbiha litakuna minal mu'minin. Wa qalat li ukhtihi, kemudian dia berkata kepada saudarinya Musa, berarti kakaknya Nabi Musa. Namanya siapa? Maryam. Tapi ini bukan Maryam yang di dalam kisahnya Nabi Isa. Namanya sama, Maryam binti Imran. Iya toh? Yang kisahnya Nabi Isa itu kan juga Maryam binti Imran, wa Maryam banata Imran. Nah, tapi beda, ini sama-sama Maryam binti Imran, tapi bukan yang Maryam di dalam kisahnya Nabi Isa. Ya kebetulan namanya sama. Ya, kebetulan namanya sama. Seperti halnya di dalam kisahnya nanti ada Syuaib. Ya, ada Syuaib. Kisahnya Nabi Musa nanti ada Syuaib. Tapi itu bukan yang Nabi Syuaib. Itu Syuaib yang lain. Hanya namanya sama. Ya. Wa qalat li ukhtihi, dia berkata, ini sudah jam 9 nih. Cukup dulu ya. Ya, insyaallah taala kita lanjutkan